Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi tentang hukum administrasi negara. Yang di sini materinya akan membahas tentang kedudukan hukum administrasi negara dan hubungannya dengan ilmu lain. Nah, dari kelompok 2 di sini ada 4 anggota. Ada saya sendiri, Octavia Fafira Tunasika, dengan NIM akhir 012 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saya Tahta Arifat Aulia dengan NIM akhir 092. Saya Alifia Salsa Bilang Fidausi dengan akhiran NIM 116. Saya Sri Dia Indah Indriani dengan NIM akhir 132. Oke, next. Oke, dari materi ini kita akan membahas beberapa eh, subbab. Ada 3 subbab dan beberapa anakan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ruang lingkup dan fungsi hukum administrasi negara. Lalu ada anakan subbabnya yaitu ada ruang lingkup, fungsi dan peran. Kemudian hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu-ilmu lain. Teman-teman bisa baca sendiri di sini ada 8 yaitu hukum tata negara, ilmu pemerintahan, administrasi publik, ilmu negara, ilmu politik, teknologi informasi, ekonomi, dan sosiologi. Oke, next. Oke. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian fungsi dan ciri hukum administrasi negara. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan kata apa sih hukum administrasi negara ini. Nah, hukum administrasi negara ini yaitu merupakan salah satu cabang hukum, cabang ilmu yang mengatur hubungan pemerintahan dengan warga negara serta tata kelola administrasi pemerintahan. Yang sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu ini tidak lepas dari yang namanya pemerintah. Ketika kita, contohnya misalnya kita buat KTP, kita buat SIM, kita kan hubungannya kan juga sama yang namanya pemerintahan. Nah, adanya hukum administrasi negara ini di sini berfungsi sebagai instrumen yuridis dan penyelenggara pemerintahan dan sebagai alat kontrol. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai alat kontrol? Karena di sini kan HAN ini mengatur antara masyarakat dan eh, ya antara warga negara dan juga apa namanya pemerintah. Nah, di sini karena eh, mengatur adanya warga negara dan juga pemerintahan ini, dia ini berfungsi sebagai alat kontrol yang mana pemerintah ini agar tidak sewenang-wenang kepada pemerintah seperti itu. Lalu ciri-cirinya di sini ada meliputi hubung hubungan hukum istimewa, kemudian melibatkan pejabat pemerintah dan melaksanakan tugas-tugas khusus pemerintah. Kenapa kok disebut hubungan hukum istimewa? Nah, disebut hubungan hukum istimewa ini karena eh, yang bisa memberikan contoh nih kayak menerbitkan kayak KTP, kayak SIM, surat izin itu hanya pemerintah. Jadi keistimewaannya itu terdapat di situ. Yang bisa menerbitkan itu, yang bisa memberikan seperti itu tuh yaitu pemerintah sendiri. Tidak semua warga negara bisa kayak menerbitkan itu, tapi hanya orang-orang tertentu ya itu yang disebut pemerintah itu. Kemudian melibatkan pejabat pemerintahan. Di sini melibatkan pejabat pemerintahan ini dalam pelaksanaan tugas negara yaitu sebagai sangat berkaitan dengan tindakan pejabat administrasi dan menjalankan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga ada tugas khusus pemerintahan seperti pelayanan publik, perizinan dan pengawasan dan pengelolaan administrasi negara. Lanjut. Oke, kedudukan hukum administrasi negara dalam sistem hukum. Kedudukannya sangat penting. Di sini disebutkan kedudukannya ini sangat penting karena menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik serta melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Tadi kan sudah saya sedikit senggol di bagian awal, di bagian fungsi, bahwasanya HAN ini berfungsi sebagai eh, instrumental yuridis dan juga alat kontrol. Nah, sebagai di sini sebagai alat kontrol karena kan sebenarnya pemerintah ini tidak memiliki wewenang yang memiliki kekuasaan itu dari rakyat, tetapi rakyat ini kan
melimpahkan wewenang itu kepada pemerintah. Jadi pemerintah ini bisa memegang apa namanya memegang kekuasaan itu karena pilihan dari rakyat. Jadi di sini untuk mencegah tidak adanya kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat di sini diatur melalui hukum administrasi negara dan hukum administrasi negara ini sebagai pedoman untuk pemerintah itu berkelakuan baik seperti itu. Lanjut. Oke. Apa saja komponen dan peran hukum administrasi negara dalam pemerintahan? Nah, komponennya ada tiga, yaitu eh, hukum untuk pemerintah, hukum oleh pemerintah, hukum melawan pemerintah. Nah, perannya adalah mengatur aktivitas administrasi publik baik di tingkat pusat maupun daerah, menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara, serta menjadi pilar dalam sistem hukum agar pemerintah berjalan sesuai hukum. Next. Bagaimana hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara dan ilmu lainnya? Nah, di sini jelaskan bahwa Han memiliki hubungan erat dengan hukum tata negara, di mana Han merupakan konsentrasi dari HTN. Nah, jadi HTN ini mengatur struktur negara, sedangkan Han mengatur pelaksanaannya dalam praktik pemerintahannya. Keduanya ini memiliki objek yang sama, yaitu organisasi negara, namun berbeda dengan fokusnya. Selain itu, Han juga berhubungan dengan ilmu lain seperti kebijakan, ekonomi, dan juga sosiologi, sehingga bersifat multidisipliner. Oke, next dijelaskan oleh rekan saya ya ini. Subbab selanjutnya yaitu tentang hubungan Han dengan ilmu lain. Yang pertama, mengapa hukum administrasi negara memiliki hubungan dengan ilmu lain? Yaitu karena hukum administrasi negara memiliki hubungan dengan ilmu lain dalam pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan hukum saja, tapi juga berkaitan dengan kondisi masyarakatnya, ekonominya, politiknya, dan cara pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, Han sangat membutuhkan ilmu lain agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam prakteknya, pemerintah tidak hanya membuat aturan saja, tapi juga harus memahami keadaan masyarakatnya sebelum mengambil suatu keputusan. Jika pemerintah hanya berpedoman pada hukum saja tanpa memahami kondisi sosial atau ekonomi masyarakatnya, maka kebijakan tersebut bisa tidak berjalan dengan baik. Karena itu, Han selalu berkaitan dengan ilmu lain, pemerintah memahami keadaan masyarakat dan menjalankan pemerintah secara tepat. Misalnya yaitu pemerintah membuat program bantuan sosial untuk masyarakat miskin setelah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Jadi, dalam program tersebut itu pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan hukum saja tentang pembagian bantuan, tapi pemerintah juga harus memahami kondisi ekonomi masyarakatnya yang apakah ada yang sedang kesulitan serta melihat dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah itu, Han digunakan untuk mengatur proses pendataan, penyaluran bantuan, dan pengawasan agar bantuan yang diberikan dapat adil dan tidak disalahgunakan. Next. Yang kedua, mengapa hukum administrasi negara tidak dapat berdiri sendiri? Jadi, hukum administrasi negara ini tidak dapat berdiri sendiri karena dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah itu selalu berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, Han memerlukan ilmu lain agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi, pemerintah tidak hanya bertugas membuat suatu aturan, tapi juga harus memahami kondisi di masyarakatnya sebelum menjalankan kebijakan tersebut. Jika pemerintah hanya berfokus pada aturan hukum saja tanpa memahami keadaan masyarakatnya, maka kebijakan yang dibuat itu bisa kurang efektif dan sulit diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu pemerintah membuat kebijakan bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Nah, dalam kebijakan tersebut kan pemerintah perlu memahami terlebih dahulu kondisi ekonomi masyarakat agar bantuan yang diberikan kepada siswa yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Nah, pemerintah juga harus melihat kondisi sosial masyarakat supaya bantuan dapat dibagikan secara adil. Nah, setelah itu Han berperan mengatur proses pendataan, penyaluran bantuan, dan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan hukum.
Next, apa hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu hampir mirip sih sebenarnya. Jadi hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama membahas tentang penyelenggaraan negara. Jadi HTN sendiri mengatur tentang dasar dan pembagian kekuasaan dalam negara, sedangkan Han ini mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Jadi HTN lebih membahas tentang siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana susunan lembaga negara tersebut. Sementara Han lebih fokus pada bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melayani masyarakat. Jadi, Han ini merupakan pelaksanaan nyata dari aturan yang terdapat dalam HTN. Misalnya yaitu dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan negara. Nah, ketentuan mengenai kewenangan Presiden tersebut termasuk HTN karena membahas tentang kedudukan dan kekuasaan Presiden dalam negara. Tapi, ketika Presiden menjalankan tugasnya, seperti membuat kebijakan pelayanan publik atau mengatur administrasi pemerintahan, maka pelaksanaannya diatur dalam HAN agar kekuasaan tersebut digunakan sesuai dengan aturan hukum. Next, oke. Selanjutnya, apa hubungan Han dengan ilmu pemerintahan? Jadi, Han ini memiliki hubungan dengan ilmu pemerintahan karena keduanya sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemerintahan. Ilmu pemerintahan sendiri mempelajari tentang cara pemerintah menjalankan tugasnya, sedangkan Han mengatur tentang aturan hukum agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan tertib dan tidak menyalahgunakan wewenang. Jadi ilmu pemerintahan ini lebih menekankan pada cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan menjalankan kebijakannya. Sementara Han berfungsi sebagai mengatur batas, prosedur, dan kewenangan pemerintah agar setiap tindakan pemerintah ini memiliki dasar hukum yang sangat jelas gitu. Contohnya yaitu pemerintah daerah memberikan pelayanan pembuatan KTP kepada masyarakat. Nah, di pelayanan tersebut kan pemerintahan membahas bagaimana pelayanan dilakukan dengan cepat, tertib, dan efisien agar masyarakat itu merasa terbantu. Sedangkan Han mengatur tentang syarat, prosedur, dan aturan tentang pelayanan supaya proses pembuatan KTP berjalan sesuai hukum serta tidak merugikan masyarakatnya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada satu pertanyaan. Apakah hukum bisa berjalan sendiri tanpa ilmu-ilmu lain di sekitarnya? Tentunya adalah tidak. Dan itu adalah inti dari subbab C ini antara hubungan Han dengan ilmu lain. Yaitu ada ilmu administrasi negara atau hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi publik. Yang kedua adalah Han dengan ilmu negara. Yang ketiga ada hubungan Han dengan ilmu politik. Timbullah pertanyaan untuk ilmu administrasi publik, yaitu bagaimana hubungan timbal balik antara hukum administrasi negara, Han, dan ilmu administrasi publik. Hubungan ini bersifat timbal balik atau dua arah, artinya keduanya saling mempengaruhi satu sama lain nih. Nah, dari situ Han memberikan landasan yuridis, yaitu dasar hukumnya. Bagi pelaksanaan administrasi publik, nah, jadi tanpa Han, kegiatan administrasi pemerintahan tidak memiliki pijakan hukum yang sah. Nah, dari contohnya, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prosedur perizinan usaha yang harus diikuti oleh pemerintah, termasuk kewajiban untuk menjaga transparansi, keadilan, dan menyediakan prosedur banding apabila izinnya ditolak. Jadi, Han memastikan bahwa setiap langkah administrasi publik dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, dari sisi administrasi publik ke Han, sebaliknya, perkembangan dalam praktik administrasi publik juga mendorong pembaruan dalam Han. Contoh yang paling relevan adalah penerapan sistem e-government atau layanan pemerintahan berbasis digital. Ketika teknologi mulai digunakan untuk mempermudah interaksi antara pemerintahan dan masyarakat, Han pun harus menyesuaikan diri. Hasilnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
yang mewajibkan pemerintah memberikan akses informasi kepada masyarakat secara daring. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa HAN dan ilmu administrasi publik ibarat dua sisi mata uang. Yang satunya memberi dasar hukum, yang lain mendorong hukum itu untuk terus berkembang. Kemudian hubungan antara hukum administrasi negara dengan ilmu negara. Jadi, ketika hubungannya bersifat timbal balik, maka hukum administrasi negara dengan ilmu negara bersifat teoritis dan praktis. Jadi maksudnya, ilmu negara bertugas menyediakan kerangka konsep dan filosofi tentang negara dan pemerintahan, sedangkan Han bertugas menerjemahkan konsep-konsep itu ke dalam aturan dan praktik yang konkret. Ada 3 konsep besar dalam ilmu negara yang diwujudkan oleh Han dalam praktiknya. Yang pertama, pada gagasan yang dikemukakan oleh Afidiki, yang intinya hukum adalah yang tertinggi. Tidak ada seorang pun termasuk pejabat negara yang berada di atas hukum. Han menerjemahkan prinsip ini melalui asas legalitas yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan harus sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan asas AUPP. Konsep kedua yaitu ada trias politika atau pemisahan kekuasaan. Nah, konsep ini digagas oleh Montesquieu yang bagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Han mengatur lebih rinci mengenai fungsi dan kewenangan lembaga eksekutif. Di Indonesia, hal ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur pembentukan, tugas, dan fungsi pemerintahan sebagai pelaksanaan pemerintahan. Yang konsep ketiga ada kedaulatan rakyat, di mana prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam HAM, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Contohnya, kembali pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, seperti yang sudah dijelaskan tentang keterbukaan informasi publik, yang mewajibkan badan-badan publik menyediakan akses informasi sehingga warga negara bisa turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, pada kesimpulannya, ilmu negara adalah arsitek dari sementara HAD adalah kontraktor yang membangun konsep itu menjadi aturan nyata di lapangan. Jadi selanjutnya ada hubungan antara hukum administrasi negara dengan ilmu politik. Hubungan ketiga dari terakhir adalah antara Han dan ilmu politik. Nah, jadi kedua ilmu ini memiliki keterkaitan antara yang sangat erat, di mana pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik. Namun, keduanya memiliki peran yang berbeda, yaitu ilmu politik dan Han mempelajari siapa yang membuat kebijakan dan bagaimana kekuasaan dijalankan, serta mengatur pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai hukum, sehingga menghasilkan kebijakan melalui proses politik dan memastikan kebijakan itu diterapkan secara sah dan efektif. Contoh konkretnya adalah kebijakan desentralisasi di Indonesia. Analisis dari perspektif ilmu politik menunjukkan bahwa desentralisasi penting untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, setelah kebijakan ini disetujui oleh pemerintah, Han kemudian masuk untuk mengatur pelayanan publik kepada masyarakat dan implementasinya, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai peraturan administrasi. Jadi, ilmu politik adalah yang merancang arah kebijakan, sedangkan Han adalah yang memastikan kebijakan itu berjalan di jalur yang benar sesuai hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu teknologi. Nah, yang pertama itu, apa sih hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu teknologi informasi itu? Jawabannya, hubungannya itu terletak pada pengaturan penggunaan teknologi dalam pemerintahan digital atau e-government seperti pengelolaan data, keamanan informasi, dan pelayanan publik berbasis digital. Nah, jadi dan teknologi informasi itu perkembangan dan teknologi informasi, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan modern dan berperan penting dalam mengatur teknologi dengan pemerintahan
dalam sistem e-government. Di era digital yang sekarang, pemerintah itu menggunakan teknologi dalam pelayanannya. Contohnya seperti eKTP, yang dimana data kependudukan dikelola secara digital, dan OSS atau Online Single Submission, yang dimana perizinan usaha online. Lalu ada SIPD, yang dimana sistem informasi pemerintahan daerah. Lalu yang kedua, mengapa hukum administrasi negara diperlukan dalam perkembangan teknologi informasi? Jawabannya, karena diperlukan aturan untuk melindungi hak masyarakat, mengatur tata kelola digital, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam interaksi digital. Nah, melalui regulasi yang jelas, HAN itu bisa memastikan bahwa pengelolaan data masyarakat, keamanan informasi negara, serta pelayanan publik berbasis digital itu berjalan secara legal, aman, dan bertanggung jawab. Nah, tanpa adanya aturan hukum yang jelas, itu bisa terjadi kebocoran data privasi warga, penyalahgunaan sistem informasi oleh oknum, lalu adanya sengketa antar warga dan pemerintahan soal layanan digital. Lalu yang ketujuh ada hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu ekonomi. Pertanyaan pertama, apa sih peran hukum administrasi negara dalam bidang ekonomi? Jawabannya, HAN itu berperan dalam mengatur kebijakan publik seperti investasi, perizinan, dan perpajakan agar tercipta kepastian hukum dan stabilitas ekonomi. Nah, jadi stabilitas ekonomi suatu negara itu sangat bergantung kepada kebijakan administratif yang tepat dan memberi kepastian hukum. Dan itu berperan dalam mengatur kebijakan publik seperti di bidang investasi, perizinan usaha, dan juga perpajakan sehingga dunia usaha dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dan itu menjadi landasan hukum bagi kebijakan ekonomi negara seperti di bidang investasi, contohnya aturan izin penamaan modal asing, lalu di bidang perizinan ada NIB atau nomor induk berusaha, lalu di bidang perpajakan ada regulasi pajak daerah dan pusat. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa hubungan hukum administrasi negara dan ilmu ekonomi perlu diintegrasikan? Jawabannya, agar kebijakan administratif dapat memanfaatkan analisis ekonomi secara optimal untuk mendukung tata kelola yang lebih efektif. Nah, jadi integrasi antara HAN dan ilmu ekonomi itu sangat diperlukan agar setiap kebijakan administratif yang dihasilkan oleh pemerintahan itu dapat dianalisis secara ekonomis, efisien, dan benar-benar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kebijakan ekonomi tanpa dasar hukum itu bisa menimbulkan ketidakpastian. Contohnya itu penetapan tarif pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Lalu yang kedelapan ada hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu sosiologi. Pertanyaan pertama, apa sih hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu sosiologi? Jawabannya itu hubungannya terlihat dalam peran hukum administrasi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta mengelola dinamika sosial. Jadi di sini itu masyarakat adalah subjek utama dari setiap kebijakan pemerintah. HAN itu mengatur pemerintahan, sedangkan sosiologi itu mempelajari masyarakat. Keduanya itu bertemu dalam satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, dan berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas melalui kebijakan publik. Lalu yang kedua ada bagaimana hukum administrasi negara membantu mengatasi ketimpangan sosial. Nah, jawabannya melalui pengaturan kebijakan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Nah, dalam konteks ketimpangan sosial, HAN itu menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerintah kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga layanan sosial. Dengan demikian, HAN berkontribusi langsung dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. HAN itu mengatasi ketimpangan sosial melalui kebijakan publik yang adil
dalam bidang pendidikan, contohnya ada program KIP, beasiswa, dan juga sekolah gratis. Lalu di bidang kesehatan itu ada BPJS Kesehatan, Puskesmas, dan juga JKN. Lalu di bidang layanan sosial itu ada PKH, Bansos, dan juga program pemberdayaan masyarakat. Nah, dari tes kita berikan, itu kami mengambil kesimpulan, nah, kita bisa melihat bahwa hukum administrasi negara itu bukan sekedar kumpulan aturan biasa, kan itu hadir untuk memastikan pemerintahan menjalankan tugasnya dengan benar, sekaligus melindungi kita sebagai warga negara agar tidak diperlakukan semena-mena, dan itu tidak bisa berdiri sendiri, dan juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai ilmu lain, seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari ilmu pemerintahan, ilmu administrasi publik, ilmu negara, ilmu politik, teknologi informasi, ekonomi, hingga sosiologi. Hal ini itu dikarenakan yang dibuat oleh pemerintahan itu benar-benar bisa digunakan bagi kebutuhan masyarakat. Jadi intinya itu hukum yang baik itu bukan yang rumit, tapi yang nyata manfaatnya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.